Kalau tidak membuat sebuah kontroversi, itu namanya bukan menterinya Prabowo. Di 100 hari kerja lebih ini, rakyat hanya disuguhkan oleh para menterinya Prabowo dengan kebijakan-kebijakan yang sulit dicerna oleh akal sehat. Salah satunya yang sekarang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Menteri SDM Bahlil Lahadalia, yang mana secara tiba-tiba melarang penjualan gas LPG 3 kiloan di penjual eceran. Kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat membagongkan. Nah, terkait dengan kekisruhan tabung gas LPG yang 3 kg ini tentu sosialisasinya yang kurang, sehingga masyarakat kita itu panik. Karena di eceran itu tak lagi bisa menjual tabung gas 3 kg, mereka itulah yang kemudian kesulitan ketika kehabisan gas kira-kira bisa membeli gas itu di mana. Itulah yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana. Dan bahkan di Tangerang Selatan ada seorang lansia yang kemudian harus menghembuskan napas meninggal dunia kelelahan hanya gara-gara antri terkait dengan tabung gas 3 kg. Dampak dari sosialisasi yang kurang dari kebijakan Kementerian SDM ini membuat rakyat kaget dan panik. Secara tiba-tiba tabung gas LPG 3 kg di stop seketika di penjual eceran. Diibaratkan orang tidur nyenyak, seketika itu langsung dibangunkan dan diposisikan berdiri. Dan bagaimana rasanya? Persis dengan yang dilakukan oleh Menteri Bahlil kepada rakyat terkait gas LPG 3 kg. Dan dari kebijakan ini juga menambah jumlah kontroversi yang sudah dibuat oleh para menterinya Prabowo. Andai sosialisasinya itu dilakukan 1 Februari misalnya semacam uji materi dan nanti implementasinya itu di awal Maret, mungkin masyarakat itu akan melakukan penyesuaian. Minimal masyarakat kita itu sudah mulai terbiasa mendeteksi kira-kira pangkalan mana yang terdekat yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembelian tabung gas 3 kg ini. Kalau kemarin kan tidak, tanggal 1 Februari diumumkan, saat itu juga diberlakukan, sehingga tabung gas yang kemudian ada di eceran itu diharamkan untuk dijual belikan. Kan itu yang kemudian menyebabkan shock. Tukang warteg shock, kemudian tukang bakso juga shock, tukang cireng juga shock, pedagang-pedagang gorengan juga shock. Mereka ngeluh, bahkan kita bisa membaca di berbagai berita media online, ada satu warga yang misalnya dari Bogor sampai ke Tangerang tuh cari tabung gas 3 kg. Ada warga yang dari Kabupaten Tangerang sampai ke Lebak hanya sekedar misalnya mencari tabung gas 3 kg. Bahkan ada masyarakat kita yang sudah 3 hari berturut-turut cari tabung gas 3 kg juga nggak dapat. Ini kan tentu persoalan komunikasi yang mestinya diperbaiki. Artinya apa? Setiap kebijakan apapun yang tidak populis, yang tidak pro rakyat, mesti harus dicek dulu bagaimana responnya. Apakah mendapatkan feedback yang positif ataupun resistensi. Kasus gas LPG 3 kg ini harus dijadikan perhatian bagi para menteri lainnya di dalam mengeluarkan suatu kebijakan nantinya. Jangan sampai kebijakan itu membuat shock terapi bagi rakyat yang malah nantinya akan menimbulkan kegaduhan di mana-mana seperti kebijakan gas LPG 3 kg sekarang ini. Dan yang paling mengherankan dari kebijakan Menteri Bahlil ini adalah apakah sebelumnya Menteri Bahlil sudah melakukan riset terlebih dahulu mengenai dampaknya yang nantinya akan mendapatkan respon yang seperti apa dari rakyat setelah kebijakan tersebut dikeluarkan. Dan kalau memang disangka ada mafia harga di sana, apakah kebijakan yang dikeluarkan haruskah secara tiba-tiba dengan membuat rakyat shock dan kaget tanpa melakukan uji materi terlebih dahulu menurut apa yang dikatakan oleh Adi Prayitno tersebut? Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih. Sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Yang di Bapak. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya.